Pemirsa, forum tingkat tertinggi pasar modal se-Asia Tenggara atau ASEAN Capital Markets Forum ini memasuki hari kedua. Otoritas Jasa Keuangan selaku ketua dari ACMF 2023 hari ini dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan pada konferensi internasional tersebut dengan sejumlah sesi panel. Salah satunya akan membahas seputar perdagangan karbon sukarela. Pada ACMF yang digelar di Bali kali ini, peserta yang hadir berasal dari 10 regulator pasar modal ASEAN, diikuti oleh sejumlah mitra kerja ACMF, yakni Sekretariat ASEAN, Asian Development Bank, dan juga Sustainable Finance Institute Asia. Pada sesi pembukaan tadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, telah menyampaikan sambutan untuk membuka sesi pertemuan yang bertema Transitioning Towards Sustainable Capital Markets, the ACMF Perspective. Adapun Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, memberikan keynote speech sebagai pemegang keketuaan Indonesia dalam forum ACMF. Dalam keynote speech-nya, Inarno mengungkapkan bahwa ASEAN berperan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon global. Pembahasan lain pada ACMF hari kedua adalah soal pendalaman pasar modal yang berkelanjutan, kemudian inisiatif revisi ASEAN Corporate Governance Scorecard dan International Financing Reporting Standard yang merupakan standar penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman internasional. Pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan peran ASEAN dalam mendorong pembangunan berkelanjutan diperlihatkan dengan menghasilkan sejumlah inisiatif hijau. Untuk itu, ASEAN Capital Markets Forum ke-39 di Bali membahas berbagai hal terkait dengan upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan taksonomi ekonomi hijau. Perubahan yang besar dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat global, komitmen yang kuat dari dunia terhadap upaya mencegah perubahan iklim telah direspon dengan sangat tepat oleh ASEAN yang bukan saja semata-mata mengikuti apa yang ditetapkan oleh dunia internasional, tapi justru memainkan peran yang semakin besar dalam kerangka perumusan dari kesepakatan dan arah berbagai peta jalan atau juga terkadang disebut dengan istilah taksonomi berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan kepentingan, cara pandang, dan nilai-nilai ASEAN. Otoritas Jasa Keuangan dalam perannya sebagai Ketua ASEAN Capital Markets Forum atau ACMF 2023, optimis negara ASEAN dapat menjadi kawasan ekonomi dengan pertumbuhan yang cepat, inklusif, dan juga berkelanjutan. Untuk itu, OJK memprioritaskan penguatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dengan perluasan pasar modal yang berkelanjutan. Instrumen keuangan terus didorong berkelanjutan dan menciptakan aktivitas pasar modal yang inklusif dan berkesinambungan di kawasan Asia Tenggara. Dalam forum ASEAN Capital Market 2023 di Bali, Otoritas Jasa Keuangan selaku Ketua ACMF 2023 ini terus mendorong kolaborasi mewujudkan harmonisasi pasar modal se-ASEAN. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi optimis bahwa ACMF sebagai kelompok regulator pasar modal dapat berkontribusi dalam akses transisi ekonomi berkelanjutan serta pasar global yang positif. Akan chair meeting ya, semua head of delegation dari ASEAN, semua ada 10 negara berkumpul di sini, dan ini tujuan utamanya adalah bagaimana mengharmonisasi regulasi di antara ASEAN dan juga harus align dengan ISSB standard for disclosure standard. Di sisi lain, ASEAN Capital Market Forum di Bali ini, para negara ASEAN juga menekankan pentingnya fungsi jaringan pengawasan aset digital ACMF sebagai keketuaan baru dalam meningkatkan peran aset digital di pasar keuangan dan perdagangan. Dari Legian Kabupaten Badung, Bali, Fajar Wayong, Heru Triyonato, Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, ASEAN Capital Markets Forum atau ACMF 2023 di hari pertama berjalan dengan lancar dan juga sukses. Di hari kedua ini, ACMF 2023 di Bali akan membahas beberapa isu penting untuk memperkuat sistem keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Bagaimana jalannya ACMF yang dipimpin Otoritas Jasa Keuangan di hari kedua ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Fajar Wayong langsung dari Bali. Selamat siang Fajar, silakan dengan laporan Anda. Kembali saya melaporkan langsung dari Bali terkait pelaksanaan ASEAN Capital Markets Forum 2023, di mana hari ini diselenggarakan International Conference dari ACMF dengan bertema Transitioning Towards Sustainable Capital Markets, the ACMF Perspective. Ya pemirsa, 2 panel session sudah dilangsungkan pada hari ini dan seperti yang dapat Anda lihat, ruangan ini saat ini memang tengah lunch break begitu ya, sedang perjamuan makan siang karena tadi 2 panel sudah selesai diselenggarakan, di mana panel sesi pertama yakni ASEAN Taxonomy Version 2 and Financing Transition in ASEAN, dan kemudian dilanjutkan dengan Fireside Chat ASEAN Transition Finance Guidelines, dan kemudian panel sesi kedua Voluntary Carbon Market, State of Development, and the importance of carbon offsetting disclosure. Adapun setelah makan siang nanti, pemirsa, ini akan dilanjutkan dengan panel sesi ketiga, yakni Revised ASEAN Corporate Governance Scorecard, dan juga panel sesi keempat, IFRS Sustainability Disclosure Standards. Tentunya ini menjadi agenda-agenda utama di hari ini pada pelaksanaan International Conference, di mana kita tahu kemarin di hari pertama sudah diselenggarakan ASEAN Capital Market Forum Chairs Meeting, di mana Chairs Meeting kemarin sudah menghasilkan sejumlah capaian berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh ACMF Chair 2023, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Sekaligus tadi saya juga sudah sempat berbincang singkat dengan Bapak Inano Jayadi selaku ACMF Chair 2023. 4 capaian yang sudah dicapai di Chairs Meeting pada Senin 16 Oktober kemarin, yakni ASEAN Capital Market Forum sudah berhasil menerbitkan ASEAN Transition Finance Guidance agar kemudian ini lebih kredibel dan juga transparansinya bisa lebih baik. Kemudian capaian kedua yang juga sudah diselesaikan yakni menyelesaikan proses ASEAN Corporate Governance Scorecard Revision atau revisi dari Scorecard ASEAN Governance, di mana ini yang merupakan prinsipal OECD pada awalnya dan akan digunakan dalam penilaian untuk top publicly listed companies di ASEAN, di mana di tahun 2024 akan mulai dilakukan untuk tahun buku 2023. Kemudian capaian ketiga yang tadi juga disampaikan oleh OJK, yakni ACMF mendorong peningkatan kualitas laporan berkelanjutan atau Sustainability Reports, di mana ini dengan cara mengapproach kolaborasi dengan ISSB sebagai pembuat standar global untuk sustainability, dan ISSB kemarin pada Juli sudah melaunch Sustainability Disclosure dan juga S2, di mana ASEAN satu-satunya yang berkolaborasi dengan ISSB untuk hal ini. Kemudian capaian yang keempat adalah meluncurkan Handbook ASEAN Green Lane, di mana hal ini untuk memfasilitasi penawaran lintas batas reksadana berbasis keberlanjutan, dan itu menjadi 4 capaian di Chairs Meeting kemarin. Adapun yang juga dapat saya sampaikan kepada Anda pemirsa, dalam konferensi pers yang digelar pasca pembukaan dari ACMF International Conference 2023 tadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar begitu ya, menyatakan bahwa penyesuaian dan langkah yang dilakukan untuk mensinkronkan prioritas negara-negara ASEAN ini sedang berkembang dan juga emerging, yang seperti yang kita tahu ini juga disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing negara ASEAN, terutama dari members Asian Capital Markets Forum dari tahun ke tahun. Adapun ACMF di 2023 yang diketuai oleh Indonesia dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan itu sudah dimulai pada Yogyakarta lalu dan berakhir secara resmi pada Oktober 2023 kali ini, di mana pada pagi tadi pemirsa kita juga sudah lihat bersama bagaimana kemudian prosesi penyerahan estafet kekuasaan dari Indonesia, kemudian Klaus yang akan menjadi chairmanship dari ACMF di 2024. Kemudian yang juga disampaikan oleh Mahendra Siregar dalam konferensi pers yang tadi juga sudah dilangsungkan adalah bagaimana kemudian negara-negara ASEAN sekaligus anggota ICMF dapat menurunkan
inisiatif-inisiatif atau gagasan-gagasan besar ini dalam rumusan dan juga formula-formula kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional di masing-masing negara, terutama untuk Indonesia, di mana OJK menyatakan sedang merumuskan taksonomi pembangunan berkelanjutan yang isinya merevisi taksonomi hijau yang telah memang sudah dibuat. Adapun ini akan menjadi lebih besar, menjadi lebih detail, bisa menjadi panduan, dan memang dinyatakan bahwa memang taksonomi atau transisi dimulai dari sektor energi, tapi ini kemudian akan berkembang ke sektor-sektor lainnya. Kemudian juga yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan adalah bagaimana kemudian mendorong komunitas-komunitas di capital market ataupun di pasar modal bisa lebih maju lagi tentunya dalam konteks sustainable development, sehingga ini menjadi langkah yang konkret yang harusnya bisa dilahirkan dari apa yang sudah diketuai oleh OJK dalam ACMF Chairmanship 2023. Dan memang kita lihat banyak lesson learn yang memang bisa diambil ataupun dipetik oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti yang juga tadi disampaikan dalam konferensi pers, di mana lesson learn yang pertama yang didapat adalah leadership, di mana Indonesia secara berkelanjutan memegang tampuk leadership dari forum-forum internasional, termasuk dalam hal ini ACMF, dan harapannya adalah menyuarakan suara ASEAN agar kemudian bisa lebih terdengar di tingkat global, tentunya juga dengan tetap menginlinekan dengan pembahasan inisiatif global yang memang ada saat ini. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan visibilitas agenda keberlanjutan, inklusivitas menjadi lesson learn yang ketiga, kemudian stakeholders engagement, dan tentunya memastikan alignment dengan globally accepted standards. Itu yang bisa saya sampaikan pemirsa dan juga Rosalin langsung dari penyelenggaraan ACMF International Conference 2023. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak rekan Fajar Wayong melaporkan langsung dari ACMF di Bali. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.